untuk divisi 6 Kota Cerdas ya. Saya Pak Asep Salahuddin mewakili beberapa juri, yaitu Pak Dr. Insinyur Endroyono DEI, Bapak Dr. Ronald Adrian ya. Kota Cerdas. Nah, Smart City atau Kota Cerdas adalah suatu konsep mengenai pemanfaatan data untuk mengelola kota ya, melayani masyarakat. Nah, inovasi Kota Cerdas dirancang guna melayani dan membantu berbagai kegiatan masyarakat, terutama dalam mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Nah, tujuan utama dari kompetisi di cabang kompetisi Kota Cerdas ini diadakan adalah memberi wadah bagi mahasiswa agar terbiasa untuk mengusulkan solusi bagi pengembangan kota cerdas dari yang paling sederhana ya. Kemudian Smart City ini membutuhkan pendekatan multidisiplin ya, karena selain harus aspek teknologi khususnya TIK, pengembangan dituntut untuk mempunyai kepekaan terkait proses bisnis ya, dan berbagai regulasi dalam mengimplementasi kota cerdas ya. Jadi di sini mungkin digarisbawahi ya. Jadi bukan hanya teknologi saja, di sini proses bisnis dan regulasi itu perlu disatukan ya. Jadi sebelumnya banyak sekali yang mengesambit itu teknologinya saja ya. Jadi di garis bawahi di sini kota cerdas bukan hanya teknologi saja, tetapi tadi ya proses bisnis dan regulasinya perlu dimasukkan di dalam kota cerdas. Mahasiswa peserta mampu mendeskripsikan ide, konsep dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk kota cerdas dengan mampu secara terperinci ya menjelaskan latar belakang yang diusulkan ya. Nah, disarankan untuk mengambil ide orisinal ya yang menjadi masalah di kota yang dijadikan objek pengembangan. Mampu mendefinisikan usulan dengan fokus ke satu atau lebih dari 6 pilar kota cerdas yang disosialisasikan oleh Kementerian Kominfo ya. Jadi ada smart governance, ada smart branding, ada smart economy, smart living, smart environment, dan smart people ya, atau model lain yang secara akademis dapat dirujuk ya. Yang ketiga, secara terstruktur peserta harus mampu mengidentifikasi transformasi dari sebuah layanan kota ke aspek proses bisnis yang digitalisasi, didukung oleh regulasi terkait dan pemilihan teknologi terbaik yang digunakan. Di antaranya pemanfaatan IoT ya, kendali berbasis data hingga diseminasi informasi dan aplikasi digital untuk masyarakat. Kata kunci Internet of Data, Internet of Service, Internet of Things, dan Internet of People ya, ini sangat diperlukan ya. Nah, program dalam Smart City minimal harus didukung oleh 4 tahap rencana aksi yang terdiri dari yang pertama dukungan regulasi ya. Jadi dukungan regulasi dan kelembagaan. Nah, apakah sudah ada atau harus dibuat regulasinya atau kelembagaan yang baru ya. Yang kedua dukungan infrastrukturnya yang meliputi kesiapan infrastruktur fisiknya, infrastruktur TIK, dan infrastruktur sosial. Yang ketiga dukungan aplikasi ya. Dan yang keempat, dukungan literasi kepada stakeholder dan pengguna program. Kemudian memahami bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu berhasil saat diterapkan di kota-kota Indonesia, maka teknologi TIK sederhana yang tepat guna malah bisa memberi nilai tambah. Ya. Kemudian yang keenam, mampu membuat inovasi dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan, sehingga implementasi dari
implementasi dari solusi yang diusulkan dapat berhasil meskipun banyak kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Di sini catatan kesesuaian tema ya, dan penggunaan teknologi AI menjadi nilai tambah ya. Jadi tema besarnya ada, tadi sudah disampaikan, dan penggunaan teknologi AI karena sekarang adalah eranya AI ya, itu menjadi nilai tambah ya dalam smart city. Kemudian ini ada dua babak, ada babak penyisihan dan babak final ya. Nah, babak penyisihan harus membuat surat pernyataan. Pak Asep, mohon maaf memotong Pak. Ya. Izin Bapak. Ya. Suaranya agak kecil ya Pak ya. Mohon untuk bisa diperbesar sedikit Pak untuk suaranya. Terima kasih. Di sini sudah maksimum Bu. Ya, mungkin lebih dekat ya. Baik. Di sini babak penyisihan ya. Itu ada surat pernyataan ya. Itu dibuat ya, itu yang berisikan tentang pernyataan bahwa karya orisinal ya, surat ditandatangani oleh ketua tim di atas materai ya, dan dikumpulkan dengan format PDF. Kemudian ada proposal menekankan pada permasalahan yang ada di kota atau di kabupaten di Indonesia. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, namun memungkinkan pemakaian beberapa istilah bahasa asing yang lebih mudah dipahami ya. Proposal harus memiliki halaman sampul yang memuat informasi nama tim, nama anggota ya, dan nama universitas serta emailnya ya. Proposal dilakukan atau diajukan merupakan ide orisinil ya, dan tidak menjiplak dari yang lain ya. Proposal yang ditujukan dapat direalisasikan menjadi bentuk perangkat keras maupun aplikasi yang merupakan solusi inovatif dari permasalahan yang dipaparkan. Kemudian proposal ditulis maksimum 30 halaman ya, ukuran A4 ya, spasi 1,5 ya. Di sini ada judulnya, ada latar belakang masalah ya, termasuk pilar apa yang diperlukan dalam solusi ini ya. Kemudian tujuan dan manfaat, batasan aplikasi, implementasi ya. Nah, implementasi solusi itu ada inovasinya, ada kreativitasnya, ada proses bisnis, ada regulasinya ya. Kemudian ada screenshot mock-up aplikasi ya. Kemudian dokumentasi penggunaan, target pengguna aplikasi. Nah, semua proposal disimpan dalam PDF ya, dengan penamaan file Gemastik 19 Kota Cerdas ya. Ada ID-nya, kemudian judulnya ya, dan ukurannya maksimum 8 mega ya. Nah, kemudian ada video rancangan aplikasi berdurasi maksimal 5 menit ya. Nah, diunggah ke YouTube ya, dengan penulisan file ya, Gemastik 19 ya. Kemudian di babak final ya, tadi babak penyisihan, di babak final tim yang lolos di babak final, tim yang lolos ke babak final, pelaksanaannya itu sesuai jadwal ya, yang di umum tadi ya. Kemudian nanti ada video profil karyanya, ada makalah Gemastik, ada hasil uji similaritas ya, kemudian laporan akhir, hasil uji similaritas laporan akhir, bukti pendaftaran haki ya, dan file presentasi. Ini untuk nanti jika masuk ke dalam babak final ya. Nah, ini penilaiannya ya, ada 4, yaitu permasalahan, dari urgensi permasalahan ya, ini di pemerintah, masyarakat, usahawan atau yang lain ya. Lingkupnya apakah kompleks atau tidak kompleks, kesesuaian permasalahannya, nah ini bobotnya 30%. Aspek pendukung ya,
itu didukung oleh foto, video, dan data-data lain, itu 20%. Referensi teknologi ya yang digunakan, ya, infrastruktur, kesiapan stakeholder, ya, SDM dan lain sebagainya, itu 30%. Dan dampak implementasi yang diharapkan, ya, yaitu originalitas, inovasi, kreativitas, ya, itu 20%, ya. Nah, dari penilaian penyisihan ini maka akan diambil 20 orang yang terbaik, ya, untuk masuk ke dalam final, ya. Dari 20 peserta terbaik dengan penilaian tadi, penyisihan, akan masuk ke babak final. Nah, kriteria babak final itu ada 4 juga, ya. Ada penilaian terhadap kelompok, ya, presentasi, ya, di mana ada penguasaan materi, baik itu teknologinya atau proses bisnis dan regulasi, ya. Kemudian penyajian konten presentasi, penilaian terhadap aplikasi itu 30%, ya. Ada keunikan 20%, potensi manfaat 30%, fungsi dan fitur 20%. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.